lagunya, tetapi juga lirik lagunya juga mungkin Anda nggak asing kalau Anda mendengarkan kata-kata maling kundang ya, karena maling kundang adalah dongeng khas banget ya. Orang-orang yang disebut orang-orang durhaka ya dari Padang nih ya. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, untuk Anda semuanya. Saya Lan Belija dalam Smart Happiness. Apa sih sebab korupsi? Hari ini kami dikhususkan temanya adalah untuk memperingati edisi khusus Hari Anti Korupsi Sedunia 2020. Apa sebab korupsi? Apakah karena kurang besar gaji? Ya, mungkin ya. Kan saya coba merasakan dan menghayati begitu ya. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Putih merah Pak ya Pak. Merah putih ya? Merah putih, sesuai dengan dalam rangka hari anti korupsi gitu. Iya, oke. Mewakili Indonesia lah. Oh iya, bagus sekali ya bajunya ya, Yes. warnanya ya. Warnanya. Iya gitu, jadi apakah karena kurang besarnya gaji Pak Arfan sehingga orang itu korupsi ya? Iya. Kalau kurang besar gaji, kayaknya kami masuk dalam golongan yang kurang besar ya Van ya. Benar nggak sih? Kurang besar banget loh ini loh. Iya gitu ya. Ini curhat colongan juga ya. Curhat colongan dong ini ya. Oke. Nah, menurut Anda gimana Smart Listener? Apakah karena karena besarnya gaji ya, atau karena memang peluangnya ada gitu, atau karena peraturan atau sistemnya yang nggak bagus? Nah, kalau kita bicara tentang sistem peraturan, aduh di Indonesia kurang banyak apa undang-undang dan peraturan. Betul, gitu ya. betul ya. Nah, kita akan bahas ini, tetapi kita undang dulu Anda untuk berpendapat ya. Boleh disampaikan ke Twitter. Pagi hari ini izinkan saya akan memberikan 2 buah vouchernya melalui Anda yang bergabung melalui Twitter. Oke. Ya, ke @radiosmartfm 959. Sekali lagi ke @radiosmartfm 959 ya. Dan Anda bisa juga sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp di 0812 11 12 959. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Oke. Kita langsung saja mulai. Apa sih sebabnya korupsi? Mungkin kita sepakatin dulu nih Pak. Iya. Kalau kita bilang korupsi itu apa sih gitu? Ini karena sudah terlalu jamak kan. Betul, betul. Korupsi disebut di mana-mana gitu ya. Sehingga saya khawatir maknanya jadi kabur. Iya. Makna yang sebenarnya itu kabur begitu. Betul. Iya, jadi seperti lagu tadi ya. Jadi koruptor itu memang merasa lebih berkelas gitu. Oh, oke. Ketimbang maling gitu ya. Iya. Padahal sama ya ngambil juga. Padahal sebetulnya sama, tapi ada bedanya loh Mbak Ola ya. Apa bedanya maling dengan koruptor ya? Kalau maling itu mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan sesuatu itu di luar kekuasaannya gitu. Jadi saya menginginkan sesuatu yang tidak ada di tangan saya, yang ada di tangan orang lain, sehingga saya harus merebut dari tangan orang lain. Itu namanya maling, gitu ya. Kalau yang namanya koruptor, kenapa kelihatannya lebih berkelas? Padahal hakikatnya sama, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tapi kalau koruptor itu, sesuatu yang bukan haknya itu sudah ada di tangan dia masalahnya. Itu bedanya Mbak Ola. Oke. Nah, jadi tadi bagus sekali lagu ini kan sebetulnya dari istilahnya apa? Parodi ya, parodi atau plesetan dari lagu band Europe yang judulnya Final Countdown, itu yang sangat dikenal ya. Betul. Karena nadanya udah sangat familiar banget. Nadanya sudah sangat familiar ya. Dan kemudian menggunakan kata juga maling kundang itu kan yang sudah sangat familiar di telinga kita, tapi diplesetkan menjadi maling kondang. Nah, itulah bedanya. Dan si penulis lagu ini ingin menggarisbawahi bahwa sesungguhnya ini juga maling gitu. Ini sama-sama maling. Cuman koruptor itu seringkali merasa kelasnya lebih tinggi gitu. Tapi sesungguhnya dia ingin mengatakan ini maling juga, tapi malingnya kondang. Seperti itu Mbak Ola. Jadi perbedaannya itu, kalau maling yang sebenarnya itu adalah dia mengambil hak orang, tapi sesuatu itu ada di luar dia. Gitu. Jadi dia harus merebut, dia harus mencari cara gimana caranya mendapatkan itu gitu. Karena itu bukan dalam kekuasaannya gitu. Tapi kalau koruptor itu sudah ada di depan dia, sudah ada dalam kekuasaan dia gitu. Jadi berbeda memang kelasnya. Kalau maling itu tidak dapat amanah. Gitu ya. Kalau koruptor dapat amanah. Dan
Mungkin karena kalau koruptor itu atau kalau kalau orang-orang yang korupsi karena pakaiannya memang berkelas juga sih. Betul, ya. Bermerek semua loh itu. Bermerek semua, ya. Jam tangannya bermerek, tasnya bermerek, kan begitu. Iya. Bapak ngomong-ngomong jam tangan gitu, kalau misalkan ada apa koruptor gitu ya, Iya. yang di foto gitu atau Iya. di TV gitu Pak, Iya. gitu ya, kan itu suka kelihatan tuh jam tangannya tuh. Iya. Jovan suka ngeliatin tuh Pak, itu jam tangannya asli nggak? Oh ya. Itu mereknya apa ya gitu. Oke. Ya. Jadi mudah-mudahan cuma ingin sama jamnya ya. Iya. Bukan ingin jadi koruptor kan gitu ya. Oh kalau beliau kan karena sangat tertarik dengan segala merek jam gitu Pak. Betul. Mulai dari jam tangan, jam dinding, pokoknya semua beliau liatin. Oh gitu ya. Suka sekali dengan jam. Oke, kita sambung nanti ya Pak. Siap, di Mbak Ola, sesi ya. berikutnya ya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Anda kami undang untuk memberikan pendapat dan komentar sebenarnya kenapa sih korupsi itu ya? Apa yang menyebabkan orang itu korupsi begitu? Anda boleh kasih pendapat dan 2 orang yang bergabung melalui Twitter pagi hari ini yang follow kami kemudian juga memberikan pendapat di sana, kami akan berikan 2 buah voucher dari Gramedia. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, tadi Anda mungkin ada yang bertanya-tanya begitu ya, pada saat kita memulai lagunya apa ya? Pasti Anda tuh bener-bener yang nungguin ini lagunya Final Countdown ya. Iya, final countdown-nya Europe ya. Iya, Euro. Anda mungkin udah nunggu-nunggu nih lagunya, liriknya udah mau siap-siap kan, mau nyanyi. Iya. So, yang keluar kenapa maling kundang gitu ya. Maling Iya, kondang. maling kondang. Ya, jadi tadi yang membawakan itu adalah Gavarok ya. Ah, iya. Ya, mungkin kelompok ini mencoba mengawinkan lah begitu Iya. ya nadanya, terus kemudian juga Supaya langsung menarik perhatian Iya, sih itu sebetulnya ya. perhatian, ya. Oke, bicara menarik perhatian Pak Iya. Arfan begitu ya. Kenapa sih kasus-kasus korupsi ini menjadi menarik perhatian gitu? Iya. Maling-maling kita nggak deh tertarik tuh gitu. Kenapa korupsi kita pada tertarik ya? Maksudnya Iya. sangat concern menyoroti itu gitu kan sampai mungkin di blow up di media sosial dan sebagainya gitu. Apa catatan Pak Arfan? Iya, karena kalau maling kita tidak kenal. Iya kan? Maling itu pasti bukan public figure kan? Iya, iya, iya. Iya. Nah, yang menarik koruptor itu pasti public figure. Pasti. Karena tidak mungkin orang memberikan sesuatu mengamanahkan sesuatu kepada seseorang kalau dia tidak mengenal orang itu. Minimal ya public figure di kalangannya masing-masing, misalnya public figure di kantor misalnya. Yang maksud saya tidak harus public figure yang dikenal masyarakat ya, tapi public figure di kantor. Nah, kepada orang itulah karena dia public figure, maka kita titipkan uang. Kita titipkan dia untuk mengelola keuangan di kantor misalnya. Kan seperti itu ya. Kalau bicara negara tentu saja ya pasti tokoh yang kita kenal kan karena skupnya negara kan. Nah, yang menarik yang ingin saya garis bawahi adalah koruptor itu sesungguhnya jauh lebih jahat daripada maling. Bukan semata-mata karena jumlah uang yang dikorupsinya pasti lebih besar, bukan semata-mata itu, tapi karena dia sudah mengkhianati kepercayaan, sudah mengkhianati amanah, Mbak Ola. Kalau maling itu dia tidak mengkhianati apapun, karena tidak ada orang yang mengamanahkan apapun kepada dia. Dia tidak mengkhianati kepercayaan siapapun, karena tidak ada orang yang mempercayakan apapun kepada dia, gitu. Dia hanya mengkhianati nilai-nilai kebaikan, gitu. Tetapi kalau yang namanya koruptor, dia bukan hanya mengkhianati nilai-nilai kebaikan, tapi dia mengkhianati orang yang sudah mempercayakan pengelolaan uangnya kepada dia, gitu. Itu Mbak Ola. Jadi ini mengkhianati kepercayaan, mengkhianati amanah, gitu. Dan selalu yang namanya koruptor itu, dia mengkhianati orang-orang yang mengenalnya, gitu. Kalau maling, dia tidak mengenal siapa yang dia rampok itu siapa, dia tidak mengenal gitu. Jadi maling itu tidak saling mengenal gitu. Tapi kalau koruptor itu saling mengenal dengan korbannya gitu. Bahkan korbannya itu saking percayanya sama orang ini, ya kemudian menitipkan hartanya ke orang ini gitu. Jadi pasti orang itu adalah orang yang sebelumnya dipersepsi terpercaya dan terhormat gitu. Kalau maling tidak terpercaya, tidak terhormat dan tidak dikenal bahkan gitu. Itu Mbak Ola. Oke, dipersepsi, dipercaya dan terhormat ya. Betul, Oke. betul. Nah,
Pak Arfan, kalau tadi Bapak mengatakan ya, koruptor itu, iya sih, koruptor itu public figure, betul-betul. Iya kan? Makanya yang tertangkap tangan itu adalah Tokoh-tokoh, tokoh-tokoh, ya, iya. pejabat-pejabat publik, Betul, ya, betul. yang kita nggak menyangka begitu ya. Betul. Koruptor itu lebih, Yang sebelumnya kita percaya, yang sebelumnya kita sehingga menghasilkan kekecewaan, kemarahan dan kekecewaan. Oke. Kalau maling itu menghasilkan kesedihan. Ya, Karena- kalau ada orang yang merampok kita itu kan menghasilkan perasaan sedih ya. Tapi bukan kecewa kan karena kita tidak punya ekspektasi kan. Nah, kalau koruptor itu kita sudah punya ekspektasi yang bagus. Kemudian dihianati, itu bukan hanya sedih tapi kecewa gitu. Dan marah juga Mbak Ola. Itu. Oke, jadi tapi kenapa kalau ini saya mau gali lebih dalam Ya. lagi ya. Kalau Bapak melihat pada saat koruptor ini ditangkap Ya. begitu ya. Apa yang terjadi ketika mereka berhadapan dengan publik begitu ya? Ya. Itu kayaknya santai tuh, ya santai, Ya. tenang, bahkan melambaikan tangan Ya. gitu ya, seolah-olah bahwa dialah yang sedang dizolimi. Betul, betul, ya. betul ya. Terus kemudian ya bahkan mungkin kalau diwawancara gitu ya, publik diminta untuk tetap tenang begitu Ya. ya, ini, dan mengatakan ini adalah sebuah ujian, Iya, cobaan. cobaan gitu. Ya. Nah, kalau menurut Bapak apa yang terjadi di area situ, Pak? Ya. Ini sebetulnya adalah mekanisme self defense saja sih. Jadi self defense mechanism ya. Gitu ya. Ini kan ada orang yang korupsi kemudian mengatakan saya minta maaf pada ibu saya yang mungkin menonton acara ini. Saya minta maaf kepada masyarakat gitu kan. Saya akan bertanggung jawab. Jadi ini kesannya dia adalah kesatria gitu. Dan memang itu lebih bagus ketimbang ada orang yang sudah korupsi kemudian mengatakan saya sedang dizolimi. Nah, itu masyarakat udah langsung antipati kan gitu. Tapi ada orang yang jauh lebih canggih daripada itu, pandai menata dirinya, pandai menata kata-katanya, kemudian mengatakan itu. Semua ini sudah saya pikirkan masak-masak dan saya akan bertanggung jawab. Sepenuhnya ini adalah tanggung jawab saya. Nah, itu kan kesatria sesungguhnya. Jadi dia mencitrakan dirinya sebagai seorang satria gitu. Itu jauh lebih bagus ketimbang orang yang kemudian ini adalah sebuah konspirasi wah, gitu, untuk menangkap saya. Itu menimbulkan antipati gitu. Jadi ini sesungguhnya adalah self defense mechanism gitu. Ada orang yang norak dalam melakukan self defense mechanism, ada orang yang pandai menata dirinya, pandai mencitrakan dirinya gitu. Oke. Itu Mbak. Tapi intinya sama, ini adalah self defense mechanism gitu. Pak Arfan, ini kan sebuah kejadian yang terus berulang ya, terus berulang begitu Iya. ya. Nah, kita mau telisik deh satu persatu begitu ya. Apa sih sebenarnya kalau menurut dalam catatan Bapak ya, Iya. dalam catatan Bapak, dalam sudut pandang happiness tentunya begitu Iya. smart listener ya. Jadi kalau Anda mengatakan wah so tau nih segala macam, ini kami menggunakan sudut pandang negeri Sudut happiness. pandang happiness ya. Sebenarnya apa yang menjadi faktor terbesar? Apa saja ya? Apakah ini karena peluangnya terlalu gede banget ya? Iya. Karena iming-iming, karena faktor, karena dorongan dari luar begitu? Iya. Atau apa saja, Pak? Very good question Mbak Ola. Ada 3 faktor nanti yang akan kita bahas nih ya. Ada 3 faktor yang kalau satu saja tidak ada, itu nggak jadi korupsinya. Gitu Mbak Ola ya. Tapi 3 faktor ini dasarnya apa sih gitu ya? Dasarnya adalah kenapa orang korupsi? Karena orang ingin bahagia. Itu aja. Kenapa kita ambil sudut pandang happiness? Karena memang sudut pandang happiness yang paling bisa menjelaskan mengenai motivasi, niat, dan dasar kenapa seseorang itu melakukan korupsi. Kalau kita bicara dengan penegak hukum, gitu, itu nanti topiknya akan berbeda, Mbak Ola. Angle yang akan diambil adalah sistem yang kurang, yang masih ada bolong-bolongnya. Undang-undang, peraturan, regulasi yang memungkinkan terjadinya itu, misalnya. Atau sistem pengawasan yang kurang maksimal, misalnya begitu. Itu kalau dilihat dari sudut pandang hukum, gitu. Kalau dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, beda lagi nanti gitu. Jadi, kita bisa melihat korupsi itu dari berbagai faktor. Tapi kalau dari sudut pandang happiness, korupsi adalah sebuah behavior, sebuah perilaku, ya, yang melanggar amanah, melanggar kepercayaan orang lain, yang tujuannya cuma satu, untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau tidak untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk apa dia korupsi? Itu Mbak Ola. Nah, nanti faktornya ada 3, yang kalau satu saja tidak ada, itu nggak jadi korupsinya. Oke. Itu Mbak Ola. Oke. Nah, kalau dalam sudut pandang masih ada waktu 1 menit sebelum Iya, kita break oke. ya.
sudut pandang bahagia, Iya. ya bahagia versi koruptor kalau dalam catatan Bapak melihatnya apa? Kesamaannya ya Iya. yang dikejar oleh para Saya akan bahagia kalau saya punya banyak uang. uang, iya. Oke. Itu asumsi, itu mindsetnya. Saya akan bahagia kalau saya punya banyak uang. Iya, iya, iya. Padahal sesungguhnya dalam talk show ini kita ingin menunjukkan juga bahwa tidak ada hubungannya punya banyak uang dengan bahagia. Tidak ada hubungan. Itu karena banyak sekali orang yang punya banyak uang tapi tidak bahagia toh. Banyak sekali. Bahkan orang yang punya banyak uang, terkenal, kaya dan sebagainya tapi kemudian bunuh diri, itu juga banyak kan. Selebriti kita. Dan kita pernah bahas juga dalam talk show ini kan. Banyak sekali lah orang yang Chris Cornell, Chester Bennington, orang-orang yang top-top itu. Ya. Michael Jackson, Whitney Houston, banyak sekali gitu. Orang-orang Uangnya kurang banyak apa? kurang banyak apa gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa punya banyak uang itu tidak ada korelasi positif dengan kebahagiaan. Nah, sayangnya di kepalanya para koruptor itu, juga para maling juga, punya banyak uang itu berkorelasi positif dengan yang namanya happiness. Itulah yang membuat mereka melakukan tindakan korupsi. Oke. Pak, Itu, nanti Mbak Ola. kita sambung di sesi berikutnya ya, karena Yes, tadi Bapak siap. mengatakan bahwa ya sudut pandangnya ada kalau banyak uang itu bahagia. Iya. Mohon maaf ini jangan-jangan banyak juga loh ya di antara kita yang punya sudut pandang seperti itu. Nah, kalau punya sudut pandang ini kan mesti diwaspadai nih. Iya. Malah kalau kita dikasih posisi, Nah, ya, iya, di betul. jabatan dan sebagainya bisa sangat berpotensi tuh ya kan melakukan hal itu begitu. ya. Betul, betul. Oke, Pak Arfan, nanti kita bahas lebih lanjut kalau begitu kita tajamkan soal bahagia ini ya. Iya, dan soal 3 faktor nanti, Pak. Dan 3 soal faktor 3 yang faktor. saling bersinergi Betul. untuk menghasilkan Memperbesar korupsi. peluang korupsi Betul, ini ya. iya. Oke, kami jeda sesaat sementara smart listener kami tidak ingin korupsi waktu kami takut dimatiin nanti mixernya sama produsernya. Kami jeda dulu. Kami undang Anda memberikan pendapat. Apa pendapat Anda tentang korupsi ini gitu? Apa sih yang membuat orang tuh melakukan korupsi ya, apa faktornya kalau versi Anda, dan buat Anda yang menjawab melalui Twitter nanti kami akan prioritaskan untuk bisa mendapatkan voucher Gramedia. Twitter kami @radiosmartfm959. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, kami membahas kenapa sih apa sebabnya orang korupsi ya, ini dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia ya. Melalui Twitter di sini ada akun Indisimo ya, Oke. Simo Indi ya, Simo Indi. ya, yang mengatakan undang-undang anti korupsi sih ngejelimet. Nah, yang salah ini undang-undang anti Nah, korupsi ini ya. Ini bukan topik pembahasan kita nih. Tapi implementasi penegakan hukumnya masih tumpul ke atas. Nah, ya, ini nanti Piramida, gitu ya, ini silahkan dibahas di talk show di TV lah gitu. Ini yang menyebabkan korupsi katanya begitu, Pak. Ya, bisa saja, bisa saja. ya. Ya. Terus kemudian juga ada lagi melalui WhatsApp ya, banyak yang berkata begini nih, kalau di Jakarta disuruh partainya katanya. Sekalian nimbrung buat pribadinya, buat ningkatin gaya hidup mewah. Nah, ya, itu nanti analisa politik itu. Oke, Pak Budi. Ya, silahkan. Ya. Terus kemudian kita bersaudara semua katanya begitu, kecuali dengan semua koruptor. Pak, saudara sebangsa, Pak. Iya. Tapi saya nggak bangsa koruptor loh gitu. Iya. Jadi Gitu ya. saudara sebangsa tapi bukan saudara dalam kebaikan. Iya. Yang paling indah di dunia ini, Mbak Ola, itu adalah saudara dalam kebaikan. Itu yang paling indah. Ya. Ada Ibu Kezia di Bogor, korupsi adalah bentuk kecanduan untuk melakukan kecurangan. Nah, itu menurut Ya. Bu Kezia ya. Ada Ibu Laniwati di Metro Lampung, apa sebab korupsi? Karena keinginan lebih besar daripada kebutuhan dan didukung oleh moralitas yang rendah sehingga korupsi menjadi hal biasa bahkan menjadi tren katanya begitu. Oke. Tren ya, tanda kutip ya. Pak Rusdi di Medan, korupsi karena mentalitasnya memang korup. Ya. Miskin spiritual walaupun bisa tampak religius dan ingin kaya raya dengan instan. Iya. Salam Pak Rusdi di Medan. Pak, saya juga deg-degan ini mau ngomongin soal korupsi beneran karena saya pribadi pernah menghindari atau akhirnya keluar dari satu organisasi begitu Iya. yang saya tahu ada praktek-praktek Ya. seperti itu gitu ya, dan saya berupaya untuk memberitahukan ya, Iya. menginformasikan kita tidak boleh melakukan hal seperti itu, tapi saya justru dianggap
apa sih? Maksudnya itu adalah sesuatu yang udah Wajar ya. wajar gitu, Iya, iya, kamu iya, terlalu iya. berlebihan gitu, terlalu hidup surga ya udah, karena nggak sesuai ya saya keluar aja. Iya, 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 ya. iya. Nah tapi mari kita coba telisik satu persatu Iya. faktor yang memperbesar orang menjadi koruptor itu. Ya, terima kasih Mbak Ola. Ada 3 faktor ya, yang kalau satu saja hilang, itu nggak jadi korupsinya. Ya, faktor yang paling penting itu nomor 1 itu adalah yang namanya desire, gitu ya, keinginan, gitu ya, keinginan untuk punya banyak uang, keinginan untuk hidup kaya, keinginan untuk membeli apapun yang kita idamkan, keinginan untuk tampil keren dan wah di hadapan orang lain, keinginan untuk pansos, gitu ya, panjat sosial, gitu ya. Nah itu namanya keinginan. Keinginan itu sesungguhnya adalah niat nanti. Keinginan itu menjadi intention, menjadi nawaitunya gitu. Itu namanya keinginan. Tetapi Mbak Ola, keinginan tanpa didukung faktor kedua, dia berhenti di situ. Dia berhenti sebagai desire saja. Harus ada faktor kedua. Apa itu faktor kedua? Opportunity. Oke. Jadi kalau tidak ada opportunity, ya desire tinggal desire saja, keinginan tinggal keinginan saja kalau tidak ada kesempatan. Sehingga saya seringkali mengatakan begini, kan sekarang ini di BUMN nih saya sedang banyak diminta untuk berbicara mengenai akhlak ya. Di banyak BUMN, karena BUMN ini dengan di bawah Pak Erick Thohir ini values-nya itu semuanya sama, semua BUMN. Lebih dari 100 BUMN tuh values-nya sama, yaitu akhlak gitu. Nah, saya bilang begini, semua orang itu berakhlak. Semua orang itu berakhlak, kecuali kalau ada kesempatan. Maksudnya? Iya, semua orang itu baik loh. Oke. Kalau tidak ada kesempatan, semua orang itu baik. Kalau tidak ada kesempatan, semua orang itu berakhlak. Semua orang itu berintegritas. Kalau tidak ada kesempatan. Jadi yang membuat orang itu, ujian dari setiap orang itu adalah kesempatan. Orang yang pingin mencuri, kalau nggak ada opportunity gimana? Baik nggak dia? Baik. Tapi dia bisa saja kalau memang dia sudah berniat memang ingin mencuri, dia bisa menciptakan kesempatan. Ya, tapi tidak semua orang kan bisa menciptakan kesempatan kan? Kan ada posisi, ada level juga kan untuk bisa menciptakan Iya, kesempatan artinya gitu. kesempatan itu ada, tapi kan artinya kalau seperti ini kita mengkambing hitamkan kesempatan nggak sih gitu ya? Karena kan pada akhirnya kan keputusannya dari tangan kita begitu. Betul, betul. Ya makanya keputusannya itu adalah desire itu. Jadi faktor pertama itu sudah merupakan keputusan itu, desire itu. Ya, yang namanya niat itu kan adalah desire, keinginan gitu. Tetapi keinginan itu tidak pernah akan berbuah kalau tidak ada yang namanya kesempatan. Itu, Mbak. Jadi mau ingin seperti apapun ya kalau nggak ada kesempatannya ya nggak akan berbuah menjadi korupsi gitu. Pantesan Bang Napi bolak-balik bilang begitu ya. Apa katanya? Kejahatan itu tidak melulu karena ada niat si pelaku, Iya. tapi karena ada kesempatan. Betul. Betul. Iya. Tapi dasarnya adalah niat. Karena walaupun ada kesempatan, kalau dia tidak berniat gimana? Ada kesempatan. Ada banyak loh orang yang punya banyak kesempatan juga karena posisinya, karena jabatannya, tapi dia tidak ingin gitu. Tapi kan itu bisa saja muncul nggak sih pas sebaliknya gitu ya? Iya. Nggak niat, tapi kesempatan itu selalu Nah. datang gitu ya. Kan bisa saja ini seperti kayak orang yang punya tembok pertahanan, tapi lama-lama kalau digempur terus dengan kesempatan seperti itu, ya roboh juga gitu. Nah, itulah makanya ujian dari orang itu adalah kesempatan. Karena kalau tidak ada kesempatan, Mbak Ola, seperti yang saya bilang tadi, semua orang itu baik kalau tidak ada kesempatan. Kita tidak bisa membedakan gitu mana orang baik mana enggak gitu. Sampai Kesempatan muncul. Orang yang baik, dia tidak tergiur dengan kesempatan itu. Tapi orang yang memang sudah berniat ya sudah gitu. Bahkan dia juga tidak ada kesempatan pun dia akan mencari kesempatan gitu. Tapi faktor utamanya tentunya adalah desire-nya itu. Jadi kalau desire tidak bertemu dengan kesempatan, dengan opportunity, dia tidak akan membuahkan korupsi. Hanya tinggal dalam desire saja, angan-angan. Wah, coba ya kalau saya bisa korupsi gitu. Tapi tidak akan berbuah menjadi sebuah korupsi. Wah, nggak ada kesempatannya. Dan banyak juga mungkin orang yang seperti itu gitu, karena posisinya sangat di bawah gitu ya, dia nggak ada kesempatannya gitu. Sehingga dia hanya bercita-cita
bermimpi untuk menjadi orang yang kaya gitu. Tetapi ketika ada kesempatan, nah itu kan, itu baru merupakan sebuah ujian. Anda orang yang benar atau nggak, berakhlak atau tidak. Jadi semua orang itu berakhlak, Mbak, kalau tidak ada kesempatan. Semua orang itu berintegritas kalau tidak ada kesempatan. Semua orang itu baik, beriman kalau tidak ada kesempatan gitu. Jadi makanya dalam agama kan selalu dibilang, nggak cukup kamu bilang kamu beriman tuh nggak cukup. Iman tuh harus diuji. Dan ujiannya adalah kesempatan. Ya. Itu Mbak Ola. Nah, jadi sudah dua ya. Ada desire, ada opportunity. Tetapi, nah ada lagi. Apakah desire dan opportunity akan menghasilkan korupsi? Belum tentu. Ada satu faktor lagi yang sering dilupakan orang. Itulah yang namanya rationalization. Kenapa? Karena orang yang sudah berniat, nih, saya sudah berniat korupsi, ketemu kesempatan. Tapi kemudian muncul yang namanya hati nurani. Nah, itu dia. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu memberikan pengaman pada diri manusia, itu yang namanya hati nurani. Dan hati nurani akan mengatakan, kamu salah, ini nggak benar, kamu orang jahat. Dan itu akan menyiksa kita, Mbak Ola. Dan orang yang korupsi itu tahu persis gitu bahwa suara-suara seperti itu di dalam dirinya akan menyiksa dia. Menyiksa dengan perasaan apa? Perasaan bersalah. Oh, rasa bersalah itu luar biasa, Mbak. Luar biasa dahsyatnya itu, memaki-maki kita sendiri itu. Kita memaki diri kita sendiri itu gitu. Dan tidak akan bisa bahagia. Nah, karena itu tidak cukup, Mbak. Sudah ada desire, sudah ada opportunity, tidak serta-merta menghasilkan korupsi. Dia harus membuat yang namanya rasionalisasi dulu. Toh gitu. Kan semua orang juga melakukan. Nah, gitu ya itu. Toh ini juga kok demi menyelamatkan ini. Betul, iya. Ini kan juga untuk keluarga. Anak-anak saya kan perlu sekolah. Oke. Itu rasionalisasi. Yang akhirnya karena rasionalisasi itu, maka suara hati nurani itu jadi ditutup. Gitu. Jadi cara menutup hati nurani itu dengan cara rasionalisasi. Itu toh saya juga nggak melakukan ini sendiri kok ya. Betul. Nah, toh ini juga nggak seberapa. Coba seberapa. lihat tuh orang-orang itu kan jauh lebih besar. Ini kan nggak seberapa. Ya, Nah, itu. Ini juga tim kok yang mengerjakan. Ini juga kan demi tim nih. Soalnya kita emang budget kita kurang. Kalau bukan dari sini, dari mana lagi? Iya betul. Kemarin juga yang dikeluarkan juga gede banget lagi. Betul. Gitu ya, perlu diganti. Atau mungkin penghasilan saya kurang. Ini kantor ini tidak adil, tidak fair. Masa komisi saya cuma segitu misalnya? Saya kerja udah 36 jam sehari loh. Nah, iya. Terus nggak ada tambahan. Ya nggak apa-apa lah sedikit. Toh ini juga kan tidak berlebihan gitu kan. Sekedarnya saja. Dan ini juga buat kepentingan semua. Ada loh orang-orang yang mengatakan seperti itu gitu, bahwa ini Pak, nanti kalau Bapak jadi pembicara di sini, ini tolonglah bantu kita ini untuk menyediakan budget nanti gitu. Ini bukan buat siapa-siapa, ini untuk tim kita sendiri. Nanti kalau ada yang sakit, kita pakai dari budget itu gitu. Misalnya begitu. Jadi itu merasionalisasikan. Dengan merasionalisasikan itu, maka rasa bersalah menjadi tertutup. Gitu. Nah, tanpa adanya rasionalisasi ini, desire dan opportunity saja tidak akan membuahkan korupsi. Kenapa? Karena orang juga tidak mau diliputi rasa bersalah. Karena tadi tujuan dari korupsi sesungguhnya adalah untuk bahagia. Betul. Nah, kalau dia feeling guilty, dia tidak akan bahagia, akan dikejar-kejar dosa. Nah, itu berusaha dia tutupi gitu. Dia cari dengan rasionalisasi. Iya. Pak Arfan, yang menarik gini, dari mana sih asalnya gitu ya? Kenapa kebanyakan kita ya menganggap bahwa kebahagiaan itu selalu diukurnya adalah dengan banyaknya uang begitu? Iya. Apa karena kalau banyak uang tentu kita bisa memiliki banyak hal. Betul ya. Bisa juga mungkin ya kemana-mana gitu ya, punya fasilitas jalan-jalan dan sebagainya. Itukah asal muasal sehingga orang berpikir atau menyandingkan kebahagiaan dengan banyaknya uang? Nanti kita bahas ya. Siap, posisi ya. yang terakhir ya. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, masih ada satu kesempatan lagi untuk Anda pergunakan kesempatan pagi hari ini ya untuk berbincang bersama dengan kami. Apa sih sebab korupsi menurut versi Anda? Bisa dikirimkan ke 0812 11 12 959. Dan Anda juga bisa pergunakan Twitter kami, karena nanti kami akan pilih ya melalui Twitter yang memberikan pendapatnya. Kami akan berikan voucher dari Gramedia. Kami jeda sesaat untuk satu sesi yang terakhir.